Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari anggota Yasin Muhammad Yusuf, ada Kamili Azara, dan Muhammad Zamil. Pada proyek pertama ini, kami mengangkat tema yaitu Sistem Smart Classroom berbasis Edge AI Vision, yaitu EduSense. Pernah tidak saat masuk kelas, dosen harus mengecek presensi satu persatu? Kadang prosesnya cepat, tapi kadang juga memakan waktu yang cukup lama. Apalagi kalau jumlah mahasiswanya banyak. Ada yang belum menjawab, ada yang baru masuk, dan kadang dosen harus mengulang nama beberapa kali. Kalau kita perhatikan, kegiatan sederhana seperti presensi sebenarnya terjadi hampir setiap hari. Di sisi lain, teknologi di sekitar kita sudah semakin maju. Ponsel bisa membuka kunci dengan wajah, kamera bisa mengenali objek, dan sistem digital mulai digunakan di kampus maupun di sekolah. Dari situ muncul pertanyaan, kalau wajah bisa dikenali oleh sistem, sebenarnya bagaimana komputer memahami wajah manusia? Apakah komputer benar-benar melihat wajah seperti kita? Jawabannya tidak. Komputer membaca gambar sebagai data angka. Secara ilmiah, gambar digital tersusun dari beberapa piksel. Nilai piksel tersebut dapat disusun sebagai matriks. Kemudian, dalam pengenalan wajah, sistem AI mengubah wajah menjadi vektor atau embedding. Vektor inilah yang dibandingkan menggunakan konsep seperti dot product dan Gaussian similarity. Pada presentasi ini, kami akan membahas penerapan matriks dan ruang vektor pada sistem Smart Classroom berbasis Edge AI Vision, yaitu EduSense. Alurnya dimulai dari latar belakang, konsep matriks, ruang vektor, transformasi linear, alur face recognition, contoh perhitungan, hingga analisis kelebihan, keterbatasan, dan etika. Topik ini penting karena aljabar linear bukan hanya teori di kelas. Matriks dan vektor ternyata menjadi dasar dari teknologi nyata seperti computer vision, pengenalan wajah, dan sistem kelas cerdas. Kemudian latar belakang. Pada slide ini kita melihat bahwa AI mulai banyak digunakan dalam pendidikan. Contohnya adalah presensi otomatis, dashboard dosen, dan analisis keterlibatan mahasiswa di kelas. Masalahnya, teknologi seperti ini sering dianggap sebagai kotak hitam. Pengguna hanya melihat hasil akhirnya. Misalnya, sistem mengatakan mahasiswa hadir atau wajah cocok. Padahal di balik itu ada proses matematis yang cukup jelas. EduSense digunakan sebagai studi kasus untuk menjelaskan proses tersebut. Sistem ini memproses citra kelas menggunakan perangkat Edge, lalu mengenali wajah dan membaca sinyal engagement secara lebih efisien. Kemudian rumusan masalah dan tujuan. Pembahasan ini memiliki 3 pertanyaan utama. Bagaimana citra dari kamera bisa direpresentasikan sebagai matriks? Kedua, bagaimana wajah bisa diubah menjadi vektor fitur? Dan yang ketiga, bagaimana Gaussian similarity dapat menghasilkan keputusan cocok atau tidak cocok? Tujuannya adalah menjelaskan hubungan antara konsep aljabar linear dengan sistem AI. Jadi, presentasi ini tidak hanya membahas definisi matriks dan vektor, tetapi juga menunjukkan bagaimana konsep tersebut bekerja dalam pipeline EduSense. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yusuf. Pada bagian ini, citra digital dapat dipahami sebagai matriks piksel. Setiap angka pada matriks menunjukkan nilai intensitas warna dari sebuah piksel. Untuk gambar grayscale, hanya ada satu matriks intensitas. Untuk gambar RGB terdapat 3 matriks, yaitu kanal merah, hijau, dan biru. Notasi A sama dengan AIJ, berarti matriks A terdiri dari elemen AIJ. Huruf I menunjukkan baris, sedangkan
J menunjukkan kolom. Misalnya angka 85 berada pada baris kedua dan kolom ketiga, maka ditulis sebagai A23, yaitu memiliki nilai 85. Jadi sebelum EduSense mengenali gambar dari kamera terlebih dahulu, diproses sebagai kumpulan angka dalam bentuk matriks. Next. Ruang vektor dan embedding. Setelah citra wajah diproses, sistem tidak menyimpan wajah hanya sebagai foto. Model AI mengubah wajah menjadi embedding, yaitu fitur berdimensi tetap. Vektor ini berisi angka-angka yang mewakili karakteristik wajah. Jika dua vektor memiliki arah yang mirip, maka sistem menganggap kedua wajah memiliki kemiripan tinggi. Jika arahnya berbeda jauh, maka kemungkinan identitasnya berbeda. Inilah hubungan ruang vektor dengan face recognition. Wajah manusia diterjemahkan menjadi representasi numerik agar bisa dibandingkan secara matematis. Next. Transformasi linear untuk alignment. Sebelum wajah dibandingkan, posisi wajah dibuat lebih konsisten. Dalam kondisi nyata, wajah bisa miring terlalu dekat, terlalu jauh, atau tidak sejajar dengan kamera. Disinilah transformasi linear digunakan. Rotasi, skala, dan translasi membantu menyelaraskan koordinat wajah, misalnya posisi mata, hidung, dan mulut. Rumus rotasi pada slide menunjukkan bahwa titik koordinat wajah dapat dikalikan dengan matriks rotasi R theta. Hasilnya adalah koordinat baru yang lebih sejajar, sehingga model AI dapat mengenali wajah dengan lebih baik. Slide ke-7 akan dibacakan oleh Zamil. Selanjutnya adalah alur face recognition EduSense. Jadi alur face recognition ini dimulai dari kamera kelas yang mendeteksi wajah, lalu menangkap citra, kemudian sistem mendeteksi wajah yang muncul dalam frame. Nah, habis itu dilakukan alignment berdasarkan landmark wajah. Nah, wajah yang sudah rapi kemudian diubah menjadi embedding atau vektor fitur. Nah, embedding tersebut dibandingkan menggunakan cosine similarity. Nah, hasil akhirnya bisa digunakan untuk presensi otomatis atau analisis engagement mahasiswa di kelas. Jadi alurnya bergerak dari matriks pixel menuju vektor fitur, lalu kemudian menjadi keputusan atau decision sebuah sistem. Next. Nah, arsitektur EduSense ini terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama, akuisisi, yaitu dari kamera kelas, lalu waktu kuliah, dan selanjutnya ada konfigurasi ruangan. Lapisan yang kedua adalah Edge AI. Nah, pada lapisan ini terjadi proses deteksi wajah, alignment, pembuatan embedding, dan agregasi data lokal. Lalu lapisan yang ketiga yaitu layanan akademik. Nah, layanan akademik ini seperti presensi, dashboard dosen, notifikasi anomali. Lalu yang keempat, tata kelola. Nah, tata kelola ini yaitu persetujuan minimisasi data, audit, dan retensi terbatas. Nah, prinsip utama dari arsitektur ini adalah data diproses sedekat mungkin dengan sumbernya, yang mana hal ini membantu mengurangi latensi, menghemat bandwidth, serta menjaga privasi data wajah. Next. Nah, pada pipeline EduSense, operasi matriks ini muncul di banyak tahap, yaitu ketika kamera menangkap frame, lalu gambar direpresentasikan sebagai matriks pixel. Nah, saat preprocessing ini, sistem bisa melakukan resize, normalisasi, atau filtering. Saat alignment, koordinat wajah diproses menggunakan transformasi matriks. Dengan kata lain, AI nggak langsung ngambil decision dari gambar mentah, melainkan data visual dulu, lalu data visual ini diubah menjadi bentuk numerik, lalu diproses dengan operasi matriks dan vektor. Next. Nah, slide ini menunjukkan
contoh perhitungan dot product. Nah, yaitu ada dua vektor embedding wajah, yaitu vektor A dan B. Untuk membandingkan keduanya, salah satu langkah yang digunakan adalah dot product. Dot product dihitung dengan mengalihkan elemen yang posisinya sama, lalu menjumlahkan seluruh hasil perkalian tersebut. Pada contoh ini, nilai dot productnya adalah 2,4171. Nilai ini menunjukkan hubungan numerik antara dua vektor wajah, tapi nggak cukup jika berdiri sendiri, karena kita juga perlu memperhatikan panjang masing-masing vektor. Next. Nah, karena dot product aja tadi nggak cukup, maka kita pakai cosine similarity. Rumusnya adalah dot product dibagi dengan hasil kalin panjang kedua vektor atau norma tadi. Norma ini menunjukkan panjang vektor. Nah, setelah dihitung, nilai cosine similarity nanti di contoh ini adalah hasilnya 0,999 yang artinya mendekati 1. Nah, berarti arah kedua vektor ini hampir sama dalam konteks face recognition. Ini menunjukkan bahwa dua embedding tadi ini sangat mirip, sehingga kemungkinan besar berasal dari identitas yang sama. Next. Nah, meskipun hasil cosine similarity tadi berupa angka, keputusan sistem nggak boleh dilihat secara mentah. Sistem harus membutuhkan ambang batas atau threshold. Misalnya threshold ditetapkan sebesar, kita di sini contohnya 0,85. Nah, jika skor similarity ini berada di atas threshold atau ambang tahu ini, maka wajah dapat dianggap cocok. Tapi jika skor ini berada di bawah threshold tadi, maka perlu verifikasi secara manual. Nah, ini penting. Mengapa? Karena sistem AI ini masih bisa salah, kita tahu. Terutama jika pencahayaan buruk, wajah tertutup, sudut kamera nggak ideal, ataupun berbagai faktor lain. Oke, next akan dijelaskan oleh Nada. Oke, kembali lagi kepada saya. Kemudian untuk kelebihan dan etika. EduSense memiliki beberapa kelebihan. Sistem dapat mempercepat presensi, mengurangi pekerjaan manual, dan membantu dosen memperoleh informasi kelas secara real time. Namun, sistem ini juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti akurasi dapat menurun karena pencahayaan buruk, pose wajah ekstrim, oklusi, atau bias pada dataset. Karena menggunakan data wajah, aspek etika sangat penting. Sistem harus memperhatikan persetujuan pengguna, minimisasi data, enkripsi, audit, latensi terbatas, dan jalur verifikasi manual. Kesimpulannya, matriks menjadi dasar dalam representasi citra digital. Form factor digunakan untuk mengubah wajah menjadi embedding, sehingga wajah dapat dibandingkan secara numerik. Dot product dan cosine similarity membantu sistem menentukan tingkat kemiripan antara dua embedding. Namun, keputusan sistem tetap perlu memperhatikan threshold, verifikasi manual, dan konteks manusia. Melalui EduSense, kita dapat melihat bahwa aljabar linear bukan hanya materi teori, tetapi juga dasar dari teknologi nyata seperti computer vision dan smart classroom. Demikian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.